Halo guys, selamat pagi. Tuh kan tumben banget weekend kayak gini aku pagi-pagi nge-spam. Oh ya guys, aku mau info aku udah PO squishy baru. Kayak gila ya, aku tuh gak ada tempat buat squishy tapi malah PO. Aku udah PO hampir semuanya sih yang squishy baru itu, tapi dibilang semuanya juga enggak karena yang pancake itu aku nggak PO soalnya aku juga nggak gitu suka kan. Yang dulu pun aku juga jualin gitu. Sorry, pakai susah guys, itu bentuknya bulat. Terus untuk yang apa sih namanya, yang bentuknya bulat, yang kuenya, kok kue sih, yang roti bulat itu namanya apa ya? Nah itu aku juga nggak pesen yang ori karena yang ori itu kan aku punya. Tapi aku nggak tahu nih ukurannya tuh kecil apa, karena yang versi zaman dulu itu aku masih punya semua guys, warna gitu. Jadi coklatnya aku nggak nambah lagi. Oh ya, ini banyak yang nanya squishy ini sama yang versi kecil yang dulu tuh sama nggak? Ini tuh lebih padat ya guys. Kalau menurut aku ini sangat recommended karena dibilang besar banget juga enggak. Dia menurut aku sih oke lah. Tuh di satu tangan pun masih bisa pencet guys. Jadi dibilang besar enggak, dibilang kecil juga enggak gitu. Dia lebih padat, lebih berat ya. Kalau yang kecil itu lebih apa ya? Mungkin karena dia kecil jadi nggak sepadat ini gitu. Cuman aku tetap merasa kalau slow itu slowan yang kecil. Kayak slownya slow banget yang kecil punya aku soal kayak. Kalau ini kayak masih bisa naik tuh. Maksudnya semua bisa naik sih, tapi yang kayak yang kecil itu lebih slow banget lah. Aku sih nggak demen ya squishy yang terlalu slow guys. Nih. Nah aku juga mau cerita karena banyak banget yang nanya sama aku gimana selama pakai iPhone 15. Kalau menurut aku ya ini tuh baterai cepet banget habis karena cepet panas guys HP ku. Tapi kayaknya yang cepet panas itu cuman ke Pro ya. Aku kan pakai Pro Max. Jadi lebih cepet panas, dan memang teman-teman aku yang beli Pro Max juga bilang pada cepet panas. Mungkin bahannya, jadi karena cepet panas jadi baterai cepet turun gitu. Jadi untuk sekarang sih aku kayak untuk pakai sehari-hari tetap aku pakai HP aku yang ini buat balas chat segala macam. Cuman kalau memang buat yang lihat Instagram gitu-gitu aku pakai HP yang 13. Jadi yang 13 aku masih aku pakai gitu. Tadi mau aku hibahin ke dede aku kan, cuman masalahnya aku belum bisa lepas nih HP yang 13 ini karena kayak HP aku yang ini tuh cepet banget panas. Sedangkan aku tuh sebenarnya nggak gitu suka ya pakai, aku nggak gitu demen pakai HP banyak-banyak soalnya kayak kepake aja gitu, padahal mah enggak gitu. Saya aku kalau misalnya nyantol sama satu HP aja gitu, aku males gonta-ganti lah, pindah-pindah. Nanti deh ya, banyak juga yang minta untuk hasil fotonya pakai kamera asli. Nanti abisnya aku fotoin biar kalian bisa lihat. Cuman di kamera aku kan gelap ya. Mungkin karena masih pagi, belum ada matahari yang kayak terik banget, jadi belum gitu bisa kasih lihat yang warna cantik. Cuman aku bisa kasih lihat foto dari kamera, detailnya gitulah. Ya aku sih merasa gitu ya setelah seminggu pakai HP-nya gitu. Nggak nyampe seminggu sih, kan baru dapet hari Rabu kemarin ya, hari Selasa gitu. Jadi kayak belum seminggu sih, nanti minggu depan baru seminggu. Sama aku mau bilang kalau kalian nggak perlu beli cepet-cepet gitu. Kalau setahu aku ya rumornya itu nanti mungkin bulan depan udah bisa PO, akhir bulan depan udah bisa PO dari iBox. Jadi kalian sabar aja, mungkin iBox atau Digimap kayak sama aja. Soalnya mungkin harganya katanya bakal mirip-mirip gitu sih sama yang dulu. Nah kalau aku ini kan karena ikut just tip orang ya, aku belinya mahal banget. Sebenarnya aslinya kalau kalian beli langsung dari Singapura, terus kalian bayar pajak sendiri. Pajaknya itu kalau di HP aku dapetnya 4 jutaan kalau nggak salah. Jadi misalnya harga HP-nya itu kan sekitar 26 jutaan ya. Kalau harga ini harga yang 512. Kalau yang
256 tuh berapa ya? Duh, aku lupa deh. Tapi pokoknya totalnya 30 jutaan juga tetap. Yang 512. Nah, tapi aku ini kan 256 karena aku tuh berpikir 512 tuh aku gak kepake sebanyak itu gitu. Jadi aku belinya yang 256. Karena dari dulu tuh aku pakai 256 terus guys, sama cloud yang 2 tera. Jadi kayak gak pernah lebih dari itu dan gak pernah habis gitu. Maksudnya kayak nyisanya tuh masih ada sisa lah sedikit gitu kan. Jadi aku pikir gak perlu beli yang 512 gitu. Nah, aku beli HP ini tuh di sekitar di harga 33 juta, pakai 33 sekian lah, pakai just tip ya. Yang 256, jadi kalau dibilang worth it mah tidak, karena bisa dapet yang 500 giga. Kalau beli langsung di Singapura, cuman ya nggak apa-apa gitu. Aku tetap suka sama HP-nya. Cuman tetap menurut aku kalian kalau misalnya nggak butuh buru-buru, nggak usah beli gitu. Jadi tunggu aja masuk Indo, karena kalau kalian beli sendiri dari Singapura kan harus bayar pajak lagi gitu. Pokoknya iPhone 15 Pro Max itu start pajaknya tuh 4 jutaan sampai 6 jutaan deh. Soalnya kalau beda storage beda bayar pajak ya. Kalau kalian bayar sendiri yang punya aku sekitar 4 jutaan, 4 juta sekian. Tadi aku ngeliat dari YouTube sih punya orang gitu kan. Tapi kalau misalnya yang 512 bayar 5 jutaan pajaknya. Jadi bayar pajak mahal di pajak sih. Jadi hitungannya kayak ya tetap 30 jutaan juga sih. Jadi mungkin sabar aja kalau kalian yang masih dibeliin orang tua ya kan, sayang duitnya. Dan bukan yang butuh-butuh banget, kecuali kalian kayak butuh banget gitu ya, silahkan dibeli. Soalnya dari kemarin banyak banget yang nanya gitu, gimana setelah aku pakai lama, berapa harganya, terus segala macam. Ya aku kasih tahu segitu sih. Kita bayar pajak itu buat biar bisa ada email ya guys. Jadi kalian sampai bandara itu bayar, ntar ditanyain gitu lah kan mau bayar pajak segala macam gitu. Nah itu bayar pajaknya tuh buat dapet email. Jadi HP kalian ada emailnya. Karena kalau enggak ntar kalian SOS sinyalnya. Ya kayak gitu guys. Jadi kalau ditanya ini Inter apa enggak, ini HP dari Singapura tapi aku udah bayar email gitu. Jadi bisa dipakai di Indo. Dan udah aku cek benar ada emailnya guys. Jadi aman. Oh ya guys, aku mau info. Nah, untuk kalian yang mau nitip casing Castify sama aku bisa guys. Tapi ini harganya nggak aku untungin ya. Jadi aku memang cuman butuh poin dari Castify aja. Karena aku tuh sempet gold guys sebenarnya. Yang paling mentok tuh apa sih? Pokoknya yang paling tinggi lah levelnya. Member di Castify. Cuman aku tuh sempat sekali tuh aku gak beli sama sekali dalam 6 bulan. Jadi turun gitu ranknya aku nggak tahu dia turun apa gimana, tapi kok turun gitu, hilang, maksudnya berkurang. Harusnya aku dapet yang paling mentok gitu kan. Nah jadi bagi kalian yang mau nitip boleh, tapi tetap aku kasih tahu ya, harga casing itu nggak murah. Kemarin terakhir aku beli casing 1 biji 1,3 sama shipping 1,4 lah, anggap 1 casing. Jadi kalau kalian mau nitip beli bisa, tapi harganya sekitar 1,3an 1,4an paling murah ya. Enggak sih, itu nggak paling murah, itu yang $70. Kalau kalian beli yang lebih murah, itu aku beli $73. Jadi mungkin ada yang $65. Nah itu paling murahnya tuh $65. Tapi kan sekarang kurs lagi naik ya guys, 15.500 kalau nggak salah. Aku lupa deh, pokoknya lagi naik banget kurs. Dan shippingnya itu aku pasti pakai yang cepat, yang DHL $18. Jadi ya harganya segituan guys, sekitar 1,4 lah satu casing untuk $73, casing $73. Soalnya setahu aku paling murah itu $65 casingnya. Tapi itu kayak nggak make safe ya. Jadi kayak gak bisa cas yang ditempel-tempel gitu loh. Terus belum termasuk bea cukai ya guys. Jadi ingat, setiap kalian beli casing dari Castify, emang dia free shipping, tapi nanti sampai Indonesia kan bakal ditagih pajak. Nah so far selama aku sering beli Castify itu paling pajaknya itu startnya dari 200 sampai 4,5 gitu. Jadi kalian siap-siap aja nanti langsung ditagih di rumah kalian. Jadi barangnya dikirim ke rumah kalian, langsung ditagih di tempat untuk bayar pajak. Nggak bisa kalian nggak bayar ya guys. Itu nggak bisa. Kalian namanya pajak pas datang. Jadi beda ya sama COD. COD tuh mungkin kalian bakal kayak nggak apa-apa, tapi kalian jangan main sama pajak guys. Kalau kalian datang kalian nggak mau bayar, kena kalian. Kena nanti gitu. Bisa-bisa barangnya mungkin ditahan gitu.
Atau mungkin aku nggak tahu ya worst case-nya gimana. Cuman jangan main-main sama pajak guys. Pokoknya kalau memang udah datang barang kan harus bayar pajaknya. Jadi harus siapin duit sekitar, kalau kalian mau beli satu casing ya di Casetify yang bisa MagSafe punya, sekitar kan siapin lah duit 1,6 gitu. Itu termasuk bayar pajak gitu. Jadi kalau mau nitip boleh, aku nggak untungin guys. Bener-bener aku nggak untungin, aku cuma butuh poinnya doang dari pembelian kalian, karena aku pengen naikin lagi. Karena kemarin aku udah beli 2 casing masih belum full, beli 1 casing nggak nutup guys, padahal tuh udah 1 jutaan gitu. Jadi mungkin minimal harus beli 2 casing ya. Tapi kan aku pakai casing 1 aja nih gitu, jadi kayak yang nggak perlu banyak-banyak gitu. Soalnya aku udah beli casing dari Cina tuh lucu-lucu ada 2 gitu kan, terus dia gitu aku beli lagi Casetify, padahal aku nggak mau tuh beli Casetify karena kemahalan kan. Cuman karena ini HP iPhone 15 yang Pro Max itu gampang pecah, aku lihat dari video, jadi aku mau beli yang Casetify aja yang tebel dan jelas itu kualitasnya. Niatnya mau mundur dari Casetify lagi, sekarang malah jadi balik lagi aku guys. Ya kalian mau nitip bisa, tapi ingat harga segituan. Dan harus langsung dibayar lah ya, karena kalian cuman aku bantuin beli, aku nggak ambil untung gitu. Aku bener-bener cuman bantuin beli doang. Gitu, bisa DM aku. Harganya siapin aja sekitar 1,6 lah ya duitnya, biar kalian bisa beli casingnya plus bayar pajak. Soalnya dari kemarin banyak yang minta tips sebenarnya, tapi aku tolak-tolakin karena mahal kan gitu. Jadi ya kalau mau nitip bisa, tapi langsung ke alamat rumah kalian ya, jadi langsung ditagihin pajaknya ke rumah kalian.